Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam tempat yang mulia, yaitu di Masjid Darun Najah, dalam rangka melanjutkan perlombaan pidato yang telah kita lakukan minggu kemarin. Di sini hanya tersisa 4 peserta lagi yang akan Al-Fakir sebutkan satu persatu. Sebelum Al-Fakir memulai memanggil nama peserta, alangkah baiknya kita akan membacakan surah Al-Fatihah yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada guru kita semua, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Husain bin Ali Al-Qadiri. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja saya panggilkan peserta pertama, santri atas nama Muhammad Aiman Maulana. Falyatafaddal mashkuran. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Jangan melarang matahari terbit di pagi hari. Jangan melarang kicauan burung apabila sedang bersuka menyambut embun pagi. Jangan melarang ulun berdiri sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyuna Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda kita, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menuntut kita ke zaman yang gelap menjadi zaman yang terang. Dialah menuntut kita dari zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang fatonah. Dialah yang menyempurnakan akhlak. Seperti di dalam kita akhlak bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang terhormat Mudirul Mahad Safinatun Najah Al-Habib Ali Ridho bin Husain Al-Qadiri dan saudara beliau Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Qadiri. Semoga beliau ini dipanjangkan umur-umurnya, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, agar beliau bisa mengajarkan kita di sini lebih lama lagi. Dan yang terhormat juga para asatidz yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada beliau-beliau semua. Dan yang terhormat juga para santri seperjuangan. Semoga kita semua dikabulkan hajatnya dan dimudahkan segala urusannya, dijauhi dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Hijriah adalah bulannya umat muslim, dan bulan Hijrah dibuat pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada saat itu penduduk Madinah menyambutnya dengan syair Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabah syukru alaina mada'a
artinya terbitlah bulan purnama atas kami dari saniyatil wada. Wajiblah bersyukur atas kami selama ada orang doa bagi Allah. Dan itulah asal-usulnya bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu memiliki 12 bulan. Pertama, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pada saat ini kita memiliki bulan yang dimana awal tahun. Kalau di bulan Masehi itu adalah Januari. Kalau di bulan Hijriah itu ada yang tahu? Yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram juga dianjurkan kita membaca doa awal tahun sebanyak 3 kali. Barang siapa yang membaca itu, syaitan pun berkata, telah amanlah dia dari aku dari sisa umurnya di tahun ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat untuk melindungi dia dari fitnahku. Dan di bulan awal tahun ini hendaklah kita mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Seperti kata Habib Maman, ubahlah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Yang biasanya main HP, lupa waktu, sekarang gak main HP lagi, maka malah fokus untuk nuntut ilmu. Yang biasanya main HP kerjaannya buka cewek aja, sekarang malahan buka ceramah di channel Majelis An-Naba. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong, gak bolong-bolong lagi. Saking pentingnya sholat itu sampai ada lagu, yaitu walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi bayangkan 1000 tahun kita bisa mengamalkan banyak amalan, dari beribadah, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat. Banyak sekali kan? Dan kebalikannya, jangan ubah kebiasaan baik kebiasaan buruk. Yang contohnya, yang biasanya paling siwal taqrabu zina, pas melihat orang pacaran, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kalinya temakan makanannya sendiri, omongannya sendiri, malah pacaran, malahan sampai-sampai jadi starboy, punya 100 pacar. Bayangkan, 1 pacar aja dah keji sekali kalau di neraka, apalagi 100 pacar. Sekarang ulun tanya, apakah siap kalian untuk mengubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik? Yang benar. Kembali ke bulan Muharram. Di bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat mulia sekali. Ada yang tahu hari apa? Ya, hari Asyura. Hari Asyura itu menjadi 2 perasaan. Yang satu sedih dan yang satunya bahagia. Yang sedih ada terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Dan sebaliknya, kebahagiaan itu adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun, yang diselamatkannya berlayarnya kapal Nabi Nuh saat banjir bandang, diangkatnya penyakit Nabi Ayub, dan terciptanya roh paling mulia baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga
di hari Asyura itu dianjurkan untuk bersolat. Shollu ala Nabi Muhammad. Jadi kita bisa berbahagia daripada 1:3, sandung banding 4. Banyakan bahagia daripada sedih. Dan Nabi Muhammad menganjurkan kita di hari ini, di hari Asyura itu untuk berbahagia. Bukan di hari Asyura saja, di setiap hari yang lain-lainnya juga dianjurkan untuk bahagia. Seperti di kitab Mahfuzat juz 2, Al-Basyashatu sunnatun, wajah periang itu sunnah. Dan seperti kata Freya, awali harimu dengan senyum karamelku. Tapi jangan dilihat juga Freyanya, nanti ujung-ujungnya zina mata. Ya, zina itu bukan zina mata saja, tetapi bukan zina pacaran saja, tetapi banyak, yaitu zina mata, zina kaki, zina tangan, dan zina mata. Dan di zina mata itu entah apa yang dilihat-lihatnya tuh di HP, buka link dia. Kalau di apa itu zina kaki, ya seperti menggosok sendal kawan. Astagfirullahalazim. Tak patut. Dan zina tangan itu seperti apa yang diraba-rabanya tuh di WC. Iya. Dan di bulan Asyura itu disunahkan 12, yaitu salah satunya adalah berpuasa. Seperti di dalam hadis, yaitu Abdul Soyami ba'da Ramadan Syarullahi Muharram. Abdulnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hayo, siapa yang mokel? Ayo. Dan fadilahnya itu bisa menghapus dosa kita yang setahun yang lalu. Bayangkan kita meraba-raba itu, berpacaran, dan yang lain-lain. Dan yang salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Kalau di zaman sekarang seperti ini, daripada memutus tali silaturahmi, minjam dulu 1 miliar. Memang aku kaya? Kada lah. Dan janganlah kalian mengadu domba antara pertemanan atau persahabatan. Al-kisbu wan namimah wal godru syarushimah. Bohong dan mengadu domba itu adalah perangai yang jelek. Jelek, memang jelek. Dan apabila sudah hancurnya persahabatan, maka jadilah seperti penduduk Tarim yang selalu menyapa, dan jadilah seperti semut yang selalu bekerja sama walau tak berakal. Jadilah seperti sahabat yang selalu menyapa dan bekerja sama memperbaiki persahabatannya. Dan salah satunya juga yaitu menziarahi orang alim. Yang di dekat pondok ini adalah makamnya Abuya Al-Habib Husain bin Ali Qadiri. Abuya adalah guru kita yang dulu, tetapi beliau sekarang sudah wafat. Tetapi kita anggap di hati kita tetap adalah jadi pengurus pondok pesantren. Wahai Abuya, kami rindu sekali dengan senyumanmu yang menghangatkan hati. Wahai Abuya, kami rindu sekali. Dabitlah kitabku
yang bernama Bidayatul. Tolonglah Abuya, hancurlah hidupku tanpa munculnya Abuya, hatiku rasa hancur. Maka apabila kita sudah mencintainya, maka setelah wafat kita akan menziarahinya. Buktikan cintamu kepada guru apabila sudah wafat, maka menziarahinya. Tetapi kita juga harus mengambil hadis, yaitu al-ikhlasu jamilun, mengikhlaskan itu bagus. Jadi kita harus ikhlas dan kepergiannya Abuya, anggap aja itu ujian kesan kita supaya kita lebih dewasa. Dan salah satunya juga adalah berkunjung kepada orang yang sakit. Ini bukan ya kasih makan lah, bukan yang kayak gini, salamullah ya sadanur rahman ya syakum ibadallah jinakum qasatnakum talabenakum. Kamu kira sudah meninggal kah? Masih hidup, dikasih makan, kasih obat lah. Ini dibacakan salamullah ya sadah. Dan salah satunya juga adalah mengelus rambut anak yatim. Dan dalam satu helainya itu kita akan diberinya satu kebaikan dan dihapuskannya satu keburukan dan ditinggikan satu derajat. Bayangkan beberapa banyak rambut dia anak yatim itu. Banyak kan? Dan janganlah kalian menyakiti dia, seperti di dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ialah orang yang menghardik anak yatim, memukuli dia, menyakiti dia supaya dia menahan nangisannya. Dan di dalam surah Ad-Duha, yaitu fa ammal ladzia fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah kamu sewenang-wenang. Mentang-mentang orang lebih tua, dia memerintahkannya dengan mudah-mudahnya. Dia itu hanya anak yang mencari tahu apa itu kasih sayang dari ayah. Jadi apabila melihat anak yatim sedikit nakal, maka maklumin saja. Soalnya dia sudah tidak mempunyai orang tua dan dia tidak tahu apa itu kasih sayang orang tua. Dan salah satunya juga adalah bersedekah. Bersedekah itu bukan di hari Asyura saja, di hari yang lain-lain juga. Ini di dalam lemari banyak bujur jajan, kada dibari, berbagi bah sikit dengan orang nih. Jadi sedekahlah kalian. Soalnya sedekah itu adalah perbuatan yang baik juga. Dan salah satunya adalah melebihi nafkah kepada keluarga. Misalnya tidak punya duit, maka kata Habib Maman, luangilah waktu dan keluarga kita. Soalnya kita belum tahu apakah kalian besok mati atau masih berapa hari lagi baru mati. Maka luangilah waktu kepada keluarga kita. Apalagi misalnya orang tuanya sibuk dengan pelajarannya, dengan kerjanya, sampai terlupa anak seko. Anak ini rindu juga orang tuanya. Dan anak juga pulang pada pesantren, jangan berjalanan teman-teman, luangi waktu dan orang tua. Orang tua juga rindu dan kita. Jadi luangkanlah waktu dengan orang tua sebelum kalian meninggal. Dan salah satunya juga adalah memotong kuku. Motong kuku
kada dipotong-potong kuku tuh kayak mak lampir am. Siapa yang mau jadi mak lampir? Jadi kita amalkanlah sunnah-sunnah itu. Soalnya sunnah itu adalah bukti kita cinta kepada Nabi. Izinkan saya berpantun. Melihat santri berselisih baul, diobati ke puskesmas. Gak apa-apa aku gak gaul, yang penting aku menjalankan sunnah Nabi. Menyala abangku. Sekian dari saya. Mohon maaf misalnya saya adalah orang yang hina. Soalnya yang layak dapatkan kata sempurna itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mohon maaflah saya misalnya saya ada salah. Soalnya manusia tempatnya adalah salah, kecuali Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggilkan santri atas nama Muhammad Yusuf Al-Ghifari. Sallu ala Nabi Muhammad. Dam kah? Didangari ceramah ulun lah, berdiam semuanya. Amun jar orang Jawa tu menengom cangkeme, rungokno kupinge, ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأصدق الحديث في كتاب الله وأحسن الحديث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, yang mana nikmat di antara nikmat yang terbesar Allah taala memberikan kepada kita semua ialah nikmat Islam dan iman. Akan tetapi ada satu nikmat lagi yang mana Allah taala memberikan kepada kita semua yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, ialah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita ini memiliki banyak sekali kemuliaan, hingga kemuliaan beliau dan kemuliaan kita semua ini didam-idamkan oleh orang-orang terdahulu. Contoh saja Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini saat beliau membaca kitab beliau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang mana beliau menemukan suatu fadilah, yang mana fadilah ini kita miliki semua fadilah ini, sampai-sampai beliau ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa mulianya kita, lihat betapa istimewanya kita. Maka bersyukurlah kalian, maka bersyukurlah antum semua ini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
antum enggak minta, antum enggak memohon, antum enggak melepas titel kenabian antum, akan tetapi apa? Antum dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi Allah Musa berkata, ya Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak engkau memberi kemuliaan kepada umatnya Rasulullah, maka tolong ya Allah jadikan aku, kata Nabi Musa, apa, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela melepas titel kenabian beliau, akan tetapi apa kata Allah taala? Wahai Musa, cukuplah engkau sebagai nabiku dan cukuplah engkau sebagai pembawa risalahku. Maka jadilah engkau sebagai orang-orang yang bersyukur. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram Sayyidil Habib Ali Ridha bin Husain Al-Qadiri wal Habib Abdurrahman bin Husain Al-Qadiri wal Habib Alauddin Al-Qadiri wa jami'ul habaib wal asatidz. Yang sama-sama kita doakan semoga beliau semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Muharram ini banyak daripada kejadian-kejadian maupun suka dan duka. Di antara yang duka ialah syahidnya Sayyidina Husain bin Ali Al-Qadiri bin Ali karamallahu wajah. Sayyidina Husain Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib faktor nama kita berbicara di depan ayat orang memang begini. Jadi antum insyaallah jadi dai ilallah semua pasti begini. Memang begitu ya. Jadi wajar saja. Al-insan malul khata'wan. Nah, gitu. Bagus. Dan di antaranya hal yang suka ialah diciptakan ruhnya Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dianjurkan dia untuk diamalkan pada bulan ini ialah puasa Asyura. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan bahwa puasa Asyura ini afdal dikerjakan setelah puasa Ramadan. Apa hadisnya? Afdalus siyam ba'da siyami Ramadan sahrullahil muharram wa afdalu salah ba'da salatil faridah salatul lail. Sepaling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan ialah puasa Muharram, ialah puasa Asyura. Dan sepaling afdalnya salat setelah salat fardu ialah salat malam. Dan Nabi juga, dan puasa Asyura ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sehingga dulu Nabi Muhammad pernah ditanya, apa faidah yang kita dapatkan apa yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan puasa Asyura. Itu hadis Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Nabi pernah ditanya sama seseorang, ya Rasulullah, apa faidah setelah kita melaksanakan puasa Asyura? Maka beliau menjawab, puasa Asyura ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Karena puasa Asyura juga itu dikerjakan sama orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk berpuasa hari sebelumnya. Seperti dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain baqitu ila qabil ay as-sanatul qadimatu asumanna at-tasi'. Andai kata Nabi, andai kata aku masih hidup
di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa di hari sebelumnya. Dan dianjurkan pula kita mengamalkan apa pada bulan Muharram ini, ialah kita berziarah kepada orang alim. Berziarah kepada orang alim ini yang sekitar saja dulu, sekitar kita dulu. Jangan mencari ulama-ulama yang jauh, kesian, banyak mengeluarkan ongkos biaya. Jadi cari ulama yang di sekitar kita dulu, yang pasti-pasti. Jangan ulama yang viral-viral itu, jangan. Yang kedua ialah apa? Mandi pada hari Asyura, pada hari Asyura. Yang ketiga ialah puasa. Yang ketiga ialah potong kuku. Yang keempat ialah meluaskan rezeki kepada keluarganya. Yang biasanya ya tahu aja sendiri, kita diberi 100.000 per minggu atau lebih atau kurang. Itu pada hari Asyura bisa-bisalah keluarga ya orang tua dinonton di rumah atau diberi apa, dilebih-lebihkan sedikit barang 50.000 ya kalau. Jadi misalkan seminggu itu 100.000, maka pada hari Asyura kalau bisa, tapi jangan memaksa. Antum pada Asyura tahun depan nanti antum nelpon, wah semalam Jar Abang Usup beri muhadarah ya. Kalau muhadarah, kenapa setiap hari Asyura tolong digandakan kesangu jajannya. Nah jangan kayak itu juga. Jadi kenapa sebisa aja, amun kada kawa ya sudah, nangis aja di kamar. Dan banyak lagi yang kita bisa amalkan pada bulan Muharram ini. Damkah? Sebenarnya kalau muhadarah ini dikasih tema mungkin agak sulit, tapi kita bisa mungkin untuk mengabulkan hajat-hajat guru-guru kita. Mungkin sekian dari ulun. Mohon kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada khilaf mohon dimaafkan juga, karena al-insan mal khata' wan nisyan. Sebelum kita tutup, marilah kita ngirim Al-Fatihah kepada guru kita semua, Abinal Habib Husain bin Ali Al-Qadiri. Beliau telah meluangkan banyak waktu untuk kita. Apakah kita tidak bisa untuk meluangkan waktu sebentar saja untuk ziarah, untuk ngirim Fatihah, untuk berdoa untuk beliau? Apakah kita tidak bisa? Pikirkan hal itu. Al-Fatihah ila Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ke peserta berikutnya, peserta terakhir, santri atas nama Muhammad Rayyan. Falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, Mudirul Ma'had Al-Habib Ali Ridha bin Al-Habib Hussein Al-Qadiri, juga saudara beliau Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Hussein Al-Qadiri, juga ponakan beliau Al-Habib Alauddin bin Al-Habib Abdullah Al-Qadiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa taala menyehatkan jasmani dan rohani beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, seluruh Dewan Asatidz yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wa kadzalika jami'ul asdiqa al-a'izza. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali tidak pernah sedikit pun luput dari yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu masjid. Sesuai sabda Nabi, khairul biqa'i fil ardi masajiduha wa syarrul biqa'i fil ardi aswaquha. Paling baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid, dan paling buruknya tempat di muka bumi adalah pasar-pasar yang di dalamnya terdapat berbagai macam keharaman. Dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala masih mendudukkan kita, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia, memandang wajah-wajahnya orang mulia, yaitu para orang-orang alim. Sabda Nabi, man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa, kata Nabi, yang memandang wajah orang alim dengan pandangan kasih sayang, khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Allah ciptakan dari pandangan itu malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang memandang orang alim tadi sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita dengan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Ini semua nikmat yang begitu besar. Tetapi ada nikmat di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang begitu agung, yang lebih agung dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat itu enggak cuma harta, enggak cuma pangkat, enggak cuma jabatan, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Islam ini sebuah kenikmatan. Apa artinya harta kalau tak ada Islam di dalam diri seseorang? Apa artinya pangkat jabatan kalau tak ada iman di dalam hati seseorang?
harta, pangkat, jabatan itu kita yang jaga dan itu akan binasa di dunia. Tetapi Islam dan iman yang menjaga kita dan akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya akhwan. Kalau begitu, menjadi orang Islam mulia atau tidak? Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhai, satu-satunya agama yang Allah akui, yaitu agama Islam. Maka setiap sesuatu yang ada hubungan, setiap perkara yang ada hubungan baik dengan sebuah kemuliaan, maka perkara dan sesuatu itu akan menjadi mulia, ya ikhwan. Islam menyangkut pautkan Allah, ada sangkut pautnya dengan agama yang diridhoi oleh Allah. Allah al-Azim, Allah mulia, maka Islam menjadi mulia, ya ikhwan. Begitu juga kita sekarang berada di dalam pondok pesantren. Kenapa? Pondok pesantren ini apa bedanya dengan sekolah-sekolah luar, madrasah? Apa bedanya dengan sekolah-sekolah umum? Sama-sama tempat menuntut ilmu. Tapi kalau dibandingkan mulia mana, masih mulia pesantren. Kenapa? Yang dituntut ilmu agama, ya ikhwan. Agama apa? Agama Islam. Mulia gara-gara apa yang dituntut di dalamnya, ilmu yang mulia. Pondok pun menjadi mulia. Begitu juga Muharram. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Muharram ya nama bulan, sama kayak Januari. Bulan Hijriah nama bulan, sama kayak bulan Masehi. Tapi apa yang dibedakan? Apa perbedaannya? Kalau dari nama ya sudah jelas beda. Cuman dari segi apa ya? Muharram menjadi bulan yang mulia, syahrun azim. Bahkan wa huwa afdhalus syuhur lisiyam ba'da Ramadan. Bulan yang paling bagus untuk berpuasa setelah bulan Ramadan, bulan Muharram. Kenapa sampai semulia ini bulan Muharram? Karena ada kaitannya dengan Islam. Ada sangkut pautnya dengan Islam. Muharram dikatakan tahunnya, bulannya umat Islam. Hijriah yang lain dikatakan tahunnya umat Islam. Malam 1 Muharram dikatakan tahun barunya Islam. Malam tahun barunya Islam, 1 Muharram dihidupkan dengan kemuliaan, disambut bulan Muharram dengan sesuatu yang mulia. Kita di sini membaca doa akhir tahun, membaca doa awal tahun. Mulia tidak? Jangan dianggap tegang, biasa aja. Saya yang tegang ini. Itu mulia. Kenapa mulia seperti itu? Karena ada kaitannya dengan Islam. Malam tahun baru Islam disambut dengan yang mulia. Baca amalan. Di sini kita membaca awal tahun disambung dengan doa ukasyah. Berbeda dengan tahun barunya orang Yahudi. Tahun baru orang Yahudi apa? Tahun baru orang Yahudi gimana mereka merayakan? Maksiat di mana-mana. Habis asar sudah mulai. Sebelum masuk tahun baru itu teleponan. Gimana kita malam ini mau kemana? Malam ini kita nongkrong di mana? Gitu tahun baru Yahudi. Malamnya maksiat di mana-mana, pacaran di mana-mana. Islam, tahun baru Islam dihidupkan dengan yang mulia. Amalan di sana di sini amalan. Ini enggak, malam tahun baru Yahudi, pacaran di mana-mana, maksiat di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Saya tanya, pacaran itu mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia tahun baru Islam atau mulia tahun baru Yahudi? Begitu, tapi sayang sekali. Banyak orang Islam yang aku cinta Islam ikut-ikutan dengan perkara yang tidak baiknya. Kalau nyambut silakan, sambut yang baik-baik, tapi nyambut tahun baru yang baik-baik, tidak masalah.
Ini masalah tuh pacaran. Kenapa sih kemarin bahas pacaran, ini bahas pacaran lagi? Iri ya? Bukan iri, buat apa kita iri dengan yang haram? Nah, nggak laku. Kita nih bukan nggak laku, cuman kita nih nggak murah. Nah, betul tidak? Nah, saya tanya, santri ini mahal atau murah? Mahal. Begitu. Justru itu yang pacaran itu tuh murahan. Nah, kalau ada santri pacaran itu murahan. Itu yang murahan. Kenapa murahan? Kayak nggak ada perempuan lain aja. Bisa dibeli dengan kata-kata. Ya kan, orang pacaran pasti pakai kata-kata. Gara-gara duit ya, enggak mungkin juga, pasti ada. Pacaran yuk, pasti gitu. Hatinya bisa dibeli hanya dengan kata-kata. Murah atau mahal? Murahan ya. Gitu. Apa lagi lah? Kembali ke Muharram. Muharram bulan yang mulia, terdapat di dalamnya berbagai macam kemuliaan. Ada satu hari di dalam bulan Muharram, ini kita udah tahu semua, hari Asyura ini. Hari ke-10 di bulan Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Hari yang mulia, terdapat di dalamnya berbagai macam kemuliaan, berbagai macam keajaiban, kejadian-kejadian yang luar biasa. Pada hari itu Allah selamatkan Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Pada hari itu Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Pada hari itu pula Allah keluarkan Nabiullah Yusuf dari penjara. Pada hari itu juga Allah sembuhkan Nabiullah Ayub dari penyakitnya. Pada hari itu pula Allah ciptakan ruh yang mulia, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu ya kawan. Tapi ingat, setiap kebahagiaan itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesedihan ya kawan. Sebahagia apapun kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesedihan. Pada hari itu pula terbunuhnya Sibti Rasulullah, cucu Rasulullah, Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Talib. Kenapa beliau terbunuh? Karena beliau mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil ya ikhwan. Abang beliau Sayyidina Hasan terbunuh dengan sebab diracun. Kenapa dibunuh? Karena beliau mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ayah beliau Sayyidina Ali terbunuh. Kenapa? Mengatakan hak adalah hak, yang batil adalah batil. Membela kebenaran ya ikhwan. Nah, makanya itu orang yang mau membela kebenaran, orang kalau memang benar, dia mau meluruskan sesuatu yang salah, nggak bisa lepas tuh yang dari yang namanya gangguan. Ini cucu Rasulullah dibunuh, maka tidak heran zaman sekarang tidak sedikit para habaib, banyak yang ingin yang mencaci maki, banyak yang menghina, bahkan ingin dibunuh ya ikhwan. Mereka menghina sedikit-sedikit, mereka menjelek-jelekan sedikit-sedikit, membunuh, mengucilkan habaib sedikit-sedikit. Zaman sekarang yang sedang tenar di luar sana apa? Ada kiai, ngaku-ngaku kiai, ceramah di panggung-panggung, berbicara di mimbar-mimbar, dengan bangga dia mengatakan tidak ada habaib di muka bumi. Hati-hati. Kita marah. Saya tanya, kalau ada habaib dihina, ada habaib dicaci maki, habaib dinafikan nasabnya, terima atau tidak? Begitu. Ini nama doang, tiang agama. Enggak, kita bukan apa? Kalau dari segi alim mungkin kita kalah alim. Ya, anak kalah alim mungkin, tapi dari segi mahabbah jangan main-main. Ini murid-murid habaib semua ini. Berani mengucilkan habaib ini nih yang turun nanti nih. Nah, begitu ya kawan. Mereka mengucilkannya begitu sedikit-sedikit. Ada tidak? Tahu kan semua? Tahu semua kan?
orang yang nggak perlu saya sebutkan namanya, menafikan habaib, kiai. Itu nggak lain, nggak bukan gara-gara hasut, iri dia dengan habaib. Habaib dihormatin, kiai nggak terlalu. Sudahlah, jangan sampai kita ikut-ikutan yang seperti itu ya ikhwan. Jadi bulan Muharram ini penuh di dalamnya kemuliaan, berbagai macam kemuliaan didapatkan di dalamnya ya ikhwan. Dan kalau seperti itu, setiap sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kemuliaan, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Begitu juga kita seorang santri. Kita siapa? Apa bedanya kita dengan orang luar? Ya sama, mereka pakai kaki ya kita ada kaki. Mereka berakal ya kita juga berakal. Apa yang membedakannya ya ikhwan? Kita di dalam sini menuntut ilmu yang mulia, ilmu agama, ilmu yang mulia. Itu yang menjadikan kita mulia ya ikhwan. Maka dari itu kemuliaan ilmu ada di dalam pondok pesantren. Kemuliaan amal soleh ada di dalam pondok pesantren. Kemuliaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang di dalam dirinya ada ilmu agama, yang alim, ada di dalam pondok pesantren. Kalau begitu pondok pesantren mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia. Ada katanya santri mulia, tapi pengen menjauh dari titel santri, menjauh dari pondok pesantren. Ya, ini perlu dipertanyakan. Jadi barang siapa kalau ada yang menghina, mencaci maki pondok pesantren, sementara di dalam pondok pesantren itu sendiri diajarkan berbagai macam kemuliaan, ilmu-ilmu mulia di dalam situ. Berarti kalau ada orang menghina pondok pesantren, tidak lain tidak bukan dia sama dengan menghina ilmu agama. Kalau ada orang yang menghina agama, lawan atau tidak? Lebih nyaring. Kalau ada orang menghina agama, menghina pondok pesantren, lawan atau tidak? Kalahkan atau tidak? Takbir. Kurang serempak. Takbir. Kita di sini bukan minta. Kemarin kita minggu kemarin sudah frustasi, sudah kalah lah sudah. Cuman kali ini nggak ngurus lah Hana, mau kalah mau menang, yang penting alhamdulillah ini sebuah kemuliaan. Allah izinkan ana berdiri di sini, ini sebuah kemuliaan. Mohon maaf, mungkin ini terlalu kasar, mungkin terlalu mendalam. Jadi kita bukan apa, kita membela, kita menyuarakan kebenaran. Kalau orang menafikan habaib, guru kita Habib Hussein itu habaib, beliau salah satu habaib. Beliau keturunan Rasulullah juga. Kalau ada orang menghinakan sama dengan ini orang menghinakan habaib, menghinakan Abuya. Gitu. Kalau ada orang aku cinta dengan Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah. Tapi dia nggak cinta dengan ahlul bait, nggak cinta dengan para habaib, sama dengan dia mengatakan aku cinta kamu tapi aku benci keluarga kamu. Kira-kira nih kita nih ngaku cinta kepada Rasulullah tapi kita benci dengan ahlul bait keturunan Rasulullah. Rasulullah benci nggak dengan kita? Bakalan benci kalau kita seperti itu. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya kawan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang ini. Jadi ada juga kehabisan bahan. Kita semua mendengar fadilah-fadilah Muharram, semuanya mereka dari kemarin sudah membawakan. Semua dah tahu. Jadi yang dinilai di sini kan paling cuman gaya bicara atau style sudah. Adapun kata-kata mohon maaf saya kurang bisa. Dan saya memang cuman modal pede aja. Modal pede itu. Adapun dari segi ilmu mohon maaf saya masih kurang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ada yang sakit hatinya. Saya minta maaf kesalahan saya sekarang ataupun kesalahan saya yang telah lalu.
Dan juga tadi yang terhormat lupa saya sebutkan bagi orang-orang syahidin wa syahidat yang menonton. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina Rabbi wafiqna wafiqhum lima ترتدين قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أزكياء علماء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الذين كرام شرفاء وعلى الصافي خيار اللطفاء آمين 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 يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi santri yang memegang kertas voting agar bisa langsung memilih peserta yang tersedia di kertas dan akan dikumpulkan.